Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan untuk kelas 11 pada KD 32, yaitu menerapkan cara perawatan sistem pelumas. Dengan judul intinya, perawatan berkala sistem pelumasan. Kita ketahui sistem pelumasan itu pada kendaraan sangat diperlukan dan sangat berperan penting. Kenapa? Supaya kendaraan bisa kita gunakan tetap pada posisi normal. Supaya kendaraan yang kita gunakan itu bisa awet. Makanya peran dari sistem pelumas itu pada kendaraan itu, khususnya pada engine, itu sangat berperan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke apa sebenarnya fungsi dari sistem pelumas tersebut. Fungsi dari sistem pelumas tersebut. Nah, fungsi sistem pelumasan yang pertama yaitu untuk melumasi komponen-komponen engine atau suku cadang engine. Kenapa harus dilumasi? Nah, supaya setiap suku cadang atau komponen-komponen engine itu bisa beroperasi dengan maksimal. Lalu yang kedua adalah untuk mendinginkan. Nah, kita ketahui pada komponen-komponen engine itu pada umumnya logam dan bergerak. Jadi kalau komponen itu bergerak, tentunya akan menimbulkan panas karena gesekan. Nah, supaya suhu engine itu tetap normal, sesuai dengan suhu standar normal engine, maka diperlukanlah sistem pelumas untuk tetap menjaga suhu engine itu pada posisi normal. Lalu yang selanjutnya, fungsi sistem pelumasan ini yaitu sebagai perapat. Nah, pada komponen engine, bahkan kalau engine yang baru juga, tidak semua komponen engine itu presisi benar. Maksudnya presisi benar, kalau ukurannya 10 mm, pasti dia punya yang namanya sistem toleransi plus minus. Yang penting batas toleransinya masih pada batas yang diinginkan. Nah, setiap komponen yang bersinggungan itu pasti ada jarak. Nah, jarak inilah dibantu oleh sistem pelumasan supaya tidak terjadi lubang atau tidak terjadi pengaruh karena jarak itu. Maka pelumas juga berfungsi sebagai perapat dari komponen-komponen tersebut. Lalu yang selanjutnya untuk membersihkan. Nah, pada saat engine kan hidup, pada saat digunakan engine hidup, kendaraan berjalan engine hidup. Nah, lama-kelamaan pada posisi panas, mungkin pada saat mesin bergerak itu akan menimbulkan beram atau terak atau karbon akibat pemanasan. Nah, pelumas ini akan membawa kotoran-kotoran tersebut kembali ke bak oli atau karter, lalu disaring. Setelah disaring, dikembalikan lagi ke saluran sistem pelumas dengan bersih. Jadi fungsi sistem pelumasan itu adalah salah satunya juga untuk membersihkan. Next, jenis-jenis pelumas. Nah, jenis-jenis pelumas pada umumnya yang kita ketahui diklasifikasikan itu ada dua jenis. Yang pertama, ada istilah namanya single grade. Dan yang kedua, ada istilah namanya multigrade. Nah, sedangkan yang paling banyak sekarang itu yang kita pakai di kendaraan
terutama yang kendaraan-kendaraan yang sudah keluaran terbaru itu yang jenis oli multigrade. Itu dengan persyaratan oli tersebut harus mampu melumasi komponen. Yang kedua, harus dapat mendinginkan komponen. Yang ketiga, memiliki sifat perapat, sama seperti tadi syarat-syarat untuk sistem pelumasan. Fungsi dari sistem pelumasan itu, oli itu harus mampu gitu. Nah, jenis pelumasnya harus mampu. Nah, supaya mampu, makanya setiap pabrikan selalu mengeluarkan standar oli yang dipergunakan untuk kendaraan tersebut. Nah, di slide ini dijelaskan, digambarkan di sini jenis-jenis pabrikan oli. Dan angkanya berbeda-beda. Nah, angka yang berbeda-beda inilah yang menentukan tingkat kekentalan dari sistem pelumas ini. Biasanya dikasih kode dengan SAE. Nah, semakin kecil angkanya maka oli ini akan semakin encer, dan semakin besar angkanya olinya akan semakin kental. Nah, semua itu klasifikasi angka-angka itu dipergunakan untuk jenis-jenis kendaraan yang bagaimana, misalnya bensin dan diesel. Nah, bensin yang berapa cc dan diesel yang berapa cc. Itulah jenis-jenis pelumasan. Apa arti SAE? Itu singkatan dari Society Automotive of Engine. Itu dari jenis-jenis pelumas yang digunakan. Tentu nanti bisa kita hitung bagaimana menentukan jenis pelumas dengan SAE, misal SAE 10 sampai 40. Nah, digunakan untuk kendaraan yang bagaimana, angka 10-nya apa, angka 40-nya apa. Next, komponen dari sistem pelumas. Yang pertama adalah pompa oli. Dari sistem pelumas itu yang pertama komponennya adalah pompa oli, yang berfungsi untuk menghisap oli yang berada di bak oli, kemudian memompa dan menyalurkannya ke seluruh bagian mesin yang berputar dan bergerak. Nah, pompa oli lah yang memompakan oli dari bak oli atau dari karter ke seluruh saluran sistem pelumas di engine tersebut. Nah, supaya sistem pelumas itu mengalir dan bergerak. Kalau nggak dipompakan, dia akan tetap berada di karter. Nah, ada dua jenis, yang umum ada dua jenis pompa oli. Yang pertama yang namanya model torsoid, yang kedua namanya next katup relief. Nah, katup relief berfungsi sebagai mengendalikan tekanan oli. Maksudnya mengendalikan tekanan oli yang dihasilkan oleh pompa oli. Jadi di samping pompa oli ini mengalirkan oli dari bak oli atau dari karter ke saluran sistem pelumas, ada juga komponen namanya katup relief. Nah, katup relief ini berfungsi ibaratnya semacam bypass. Nah, bypass apa gunanya bypass? Misalnya engine lagi dalam kecepatan tinggi sehingga butuh suplai pelumas yang lebih banyak, maka katup relief ini akan membypass, gitulah istilahnya, akan membuka. Kalau belum perlu, maka katup relief ini akan menutup. Nah, kira-kira seperti itu cara kerjanya. Jadi saat mesin kecepatan tinggi, putaran tinggi, dan menimbulkan panas yang berlebihan, lalu mesin ini katup relief ini akan membuka. Sebaliknya, pada saat kecepatan rendah, mesin belum memerlukan tekanan oli yang lebih atau pendinginan yang berlebihan, maka katup relief ini akan tetap menutup. Next, saklar tekanan oli atau oil pressure switch. Nah, saklar tekanan oli ini berfungsi untuk memberi tanda ke si pengemudi dengan nyala lampu, semacam lampu peringatan bahwa tekanan oli itu terlalu rendah, jadi ada trouble gitu. Jadi nanti dia hidup, ada lampu indikatornya hidup, menandakan bahwa tekanan oli sudah terlalu rendah. Nah, ada warning lampnya. Nah, itu fungsi dari saklar tekanan oli. Yang selanjutnya komponen sistem pelumasan adalah bak oli atau sering disebut dengan karter. Nah, bak oli ini terpasang posisinya paling bawah di engine, biasanya posisinya paling bawah di engine, yang berfungsi untuk menyimpan pelumas atau oli, Nah, pada saat kendaraan tidak beraktivitas, semua oli akan turun ke bawah dan ditampung oleh bak oli. Nah, di sini ada namanya separator yang berfungsi untuk menahan
goyangan yang terjadi ketika kendaraan tersebut pada posisi jalan yang tidak rata, jadi tidak terlalu terombang-ambing olinya. Lalu ada di bawahnya drain hole, itu untuk mengeluarkan oli pada saat kita melakukan pergantian oli. Selanjutnya oil stainer atau disebut dengan penyaring kasar. Tadi ada filter oli untuk menyaring halus, sekarang oil stainer untuk menyaring kasar. Jadi 2 kali penyaringan. Sebelum masuk ke filter oli, oli yang sudah bersirkulasi terlebih dahulu masuk ke oil stainer dulu. Terutama apabila ada terak-terak atau beram akibat gesekan, mungkin ada malfungsi di setiap pergerakan, ada sedikit malfungsi tapi dia terlalu berpengaruh dan menimbulkan beram, itu biasanya oleh oil stainer itu bisa disaring dulu gitu, bisa dipisahin dulu, ditahan dulu sebelum dikirim lagi untuk lebih halus lagi atau lebih bersih lagi ke filter oli. Yang selanjutnya stick oli, itu untuk melihat secara visual, fungsinya untuk melihat secara visual apakah volume oli masih dalam ambang batas. Nah, di situ nanti di stick olinya ada upper dan lowernya, ya, batas bawahnya dan batas atasnya bisa kita lihat. Kalau dia masih di tengah berarti olinya masih standar, masih normal isinya. Tapi kalau dia udah di bawah batas lower, berarti oli tersebut sudah berkurang. Nah, diagnosa apa yang kita lakukan dengan keadaan tersebut itu. Lalu yang selanjutnya komponen dari sistem pelumasan adalah filter oli. Nah, ini tadi filter oli setelah dari stainer lalu disalurkan oleh pompa oli masuk ke filter oli untuk menyaring kotoran yang ikut terbawa oli saat bersirkulasi. Jadi sebelum digunakan kembali dia harus disaring dulu. Makanya pada saat pergantian oli, mungkin 2 kali pergantian oli, selalu dianjurkan untuk mengganti filter olinya. Supaya apa? Supaya oli tersebut maksimal kinerjanya maksimal. Apalagi sekarang ini kan hampir tidak ada celah sangat kecil celah setiap komponen yang ada di engine. Jadi kalau misalnya olinya agak sedikit kotor aja, mungkin bisa tidak bersirkulasi dengan baik. Nah, jadi peran filter oli ini sangat berpengaruh apalagi untuk kendaraan zaman sekarang yang sudah EV. Ya. Next, prinsip kerja sistem pelumasan. Jadi rangkaian pelumasan itu sudah diatur dan memiliki posisi masing-masing dan tugas masing-masing. Tadi sudah disampaikan. Nah, ini semua harus bersirkulasi dan berjalan dengan baik. Setiap komponen sistem pelumasan itu harus bekerja dengan baik supaya sirkulasi oli yang terjadi di dalam engine itu berjalan dengan baik. Nah, apabila ada satu komponen yang tidak berfungsi dengan baik, maka sirkulasi dari oli tersebut akan berpengaruh. Misalnya oli tidak sampai ke head, atau oli tidak sampai ke piston, oli tidak sampai ke rangkaian crankshaft gitu. Jadi kalau setiap komponen itu tidak berfungsi dengan baik, maka secara prinsip sistem pelumasan itu satu rangkaian itu harus berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana cara memeriksa sistem pelumasan? Tadi kan supaya pada prinsipnya sistem pelumasan harus berfungsi dengan baik. Nah, kalau misalnya kita mau memeriksa dan membuktikan bahwa komponen itu berfungsi dengan baik, maka kita melakukan pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan pompa oli, yang kedua pemeriksaan katup relief, yang ketiga pemeriksaan packing set, yang keempat pemeriksaan kualitas oli, yang kelima pemeriksaan volume oli, dan yang keenam pemeriksaan kebocoran baut buang atau baut untuk pergantian oli. Nah, nanti ada pada langkah yang terakhir ini, di sini saya sudah membuat satu job sheet atau lembar praktek atau lembar kerja yang akan dilakukan pada saat melakukan praktek perawatan sistem pelumasan. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya setelah ini kita rencanakan untuk melaksanakan praktek. Jenis pekerjaannya apa, termasuk tadi sudah mendiagnosa. Oke, baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk materi
pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan KD 32, yaitu perawatan berkala sistem pelumasan. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya boleh kita berdiskusi dengan materi ini. Sekian dan terima kasih.